Ya Allah, saya sama istri saya datang menghadapmu ya Allah. Kalau perlu jadi wirid, saya suka jadiin wirid. Saya cerita tuh sama Pak Hari, sama Pak Prof Dedi, Ded, gue mau gue jadiin wirid. Apa wiridnya? Ya Allah bantu Petren, ya Allah bantu Petren, ya Allah bantu Petren. Iya Pak, iya. Emang masalahnya apa? 100. Nanti ya Allah bantu Deki, ya Allah bantu Deki, ya iya 100. Malah bukan cuma itu doang. Bukan cuma itu doang. Ya Allah ampunin Petren, maafin Petren, bantuin Petren, belain Petren, gedein Petren, lindungin Petren, menangin Petren, semuain Petren, lengkapin Petren, semuain Petren. Tolongin ya Allah, transaksi jangan bolong-bolong. Saya bisa punya modal nih untuk nutupin biller dan lain sebagainya. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Iya, jadi wirid aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita telah saksikan bahwa Yusuf Mansur punya wirid khusus untuk membesarkan dan melindungi Petren. Nah, wirid dengan kata yang lain adalah doa. Dan umat Islam memang dianjurkan dengan sangat untuk selalu berdoa kepada Ilahi. Karena apa? Doa itu adalah menunjukkan bahwa seseorang itu lemah. Ia perlu pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah untuk segala kebutuhan, segala keperluan dalam menjalani hidup ini. Nah, poin ini adalah benar ketika Yusuf Mansur itu melakukan doa atau membacakan wirid-wirid untuk kepentingan tertentu, diantaranya adalah Petren. Tetapi ingat bahwa membaca wirid, membaca doa itu juga ada tata kramanya. Tidak asal saja dan tidak cenderung untuk meremehkan doa itu. Karena doa adalah kata-kata suci yang dipanjatkan kepada Ilahi. Nah, pertanyaannya adalah, dengan wirid-wirid yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, mengapa Petren justru hancur di tengah jalan? Petren yang selalu dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur itu dirintis sejak tahun 2013 dan mencapai puncaknya di tahun 2017. Setelah itu perlahan-lahan akhirnya nyungsep, tersungkur di tahun 2024. Ini terkait dengan Petren yang bayar-bayar dan Petren aset manajemen yang melantai di bursa efek. Nah, setidaknya ada 3 hal mengapa Petren rontok, Petren runtuh. Yang pertama adalah kesuksesan Petren yang berhasil meraih mitra sampai jutaan orang, dan konon asetnya juga sudah triliunan. Ternyata rontok juga. Mengapa? Yang pertama adalah kesombongan yang selalu diucapkan, ditunjukkan oleh Yusuf Mansur tentang Petren ini. Ini adalah perusahaan yang selalu dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur, dan kebanggaan itu melampaui sebuah kewajaran yang akhirnya jatuh menjadi kesombongan yang luar biasa. Ini yang menyebabkannya. Satu. Yang kedua adalah selama ini
ternyata manajemen Paytrend itu telah membohongi mitranya sendiri. Ada 7.426 orang yang menjadi mitra Paytrend dan ikut program Umroh Merdeka, di mana masing-masing orang sudah membayar Rp3.500.000. Ini terjadi sejak 2015 sampai 2019. Dan apa yang terjadi, tidak satupun orang diberangkatkan. Lalu kemana uang dari uang muka Umroh Merdeka yang nilainya mencapai 26 miliar itu? Yusuf Mansur tidak mau mengembalikannya. Nah, ini tentu saja menyakiti mitranya sendiri. Dan yang ketiga adalah manajemen Paytrend ternyata tidak juga membayar karyawannya, baik itu karyawan Paytrend yang bayar-bayar maupun Paytrend Asset Management. Sejak 2019 sampai 2021, Paytrend tidak membayar mereka, dan mereka pun menuntut sampai ke pengadilan. Nah, 3 hal ini yang akhirnya membuat orang-orang yang terkait dengan Paytrend itu marah, dan mereka tak berdaya. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah, dan doa mereka ternyata itu diijabah oleh Allah, karena mereka orang-orang yang telah dizolimi oleh Yusuf Mansur selama ini. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga terhadap sebuah proses, apapun proses itu. Ketika kesombongan, ketika ketidakkonsistenan, dan ketika menyakiti pihak-pihak yang terkait, maka tunggu waktunya. Dan ini telah dibuktikan oleh Paytrend. Paytrend bayar-bayar, Paytrend Asset Management, dua-duanya rungkat dan hancur di tahun 2024. Saudara, inilah pelajaran berharga bagi kita semua tentang Paytrend yang selalu dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur itu. Jika Anda punya pendapat, maka tulislah di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.